Laduti burju hatta nasudi sai monang hamu bai monang musi ibana doraja natong monangi torope alona sumurutoi. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya Amang Inang? Kami terus berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang prima. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada renungan harian pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dosa dan maut masuk ke dalam sejarah manusia melalui seorang manusia. Semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Sekali lagi, semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, karena Adam juga berarti manusia atau umat manusia. Ia mewakili kehidupan seluruh umat manusia. Jadi, meskipun dosa dan maut berasal darinya, semua anak cucunya yang pernah hidup mengukuhkan bahwa mereka tergolong padanya melalui dosa mereka, dan akibatnya mereka pun dijatuhi hukuman mati. Jadi, pernah ada seorang parguru malua mengatakan kepada saya, "Inang, kenapa manusia harus melewati fase kematian? Karena dosa itulah manusia harus mati, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak berakhir dalam kematian, tetapi hidup selama-lamanya oleh karena Yesus Kristus telah datang untuk mengampuni kita." Jadi dia katakan kembali Bapak Ibu, dalam persekutuan dengan Kristus semua orang akan dihidupkan kembali. Jadi oleh karena dosa satu orang manusia itu akan mati, tetapi dengan kematian Tuhan Yesus Kristus manusia akan dihidupkan. Ini keindahan kita percaya kepada Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita boleh dapat dihidupkan kembali oleh persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Jadi hal yang sangat menakutkan itu bagi kehidupan manusia adalah kematian telah diubah Yesus Kristus menjadi kebahagiaan. Jadi siapa yang mengalami atau siapa yang sudah mengalami fase kematian itu, ketika dia dengan yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat dan hidupnya, dia akan dihidupkan kembali. Ini keindahannya Bapak Ibu. Jadi dengan satu manusia itu masuk ke dalam dosa, dengan satu manusia juga kita dapat dibangkitkan kembali, yaitu Yesus Kristus kita. Jadi karunia kehidupan dimulai dengan pengampunan dan pembenaran. Jadi karunia kehidupan kita boleh bersukacita, kita boleh berpengharapan, sekalipun orang-orang yang kita kasihi telah mendahului kita dari dunia ini, tetapi karena kita tahu Yesus Kristus telah menebus kita daripada kesia-siaan, daripada dosa itu, kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, serta saudara-saudariku, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia dilahirkan kembali. Jadi ketika kita telah menjadi milik Kristus Bapak Ibu, jangan lagi, dalam bahasa Batak dikatakan mangadop mangulahon dosa. Jangan lagi memperhambakan diri melakukan dosa, sebab kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi apa yang boleh diteladani oleh Yesus Kristus, itu yang harus kita teladani juga, kita lakukan dalam hidup kita. Yesus Kristus yang penuh dengan pengampun, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, itulah yang menjadi
ciri-ciri daripada kehidupan kita sebagai manusia baru. Kita bukan lagi manusia Adam itu, tetapi kita adalah manusia di dalam Yesus Kristus yang ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kasih karunia yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal itu membuat kita semakin yakin dan percaya bahwasanya kasih Yesus Kristus sangat sungguh dan luar biasa. Maka saat ini Bapak Ibu katakan kita bukan milik si iblis, kita adalah milik Kristus. Karena Kristus telah menebus kita daripada kematian yang mematikan itu. Selamat, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus dan memiliki kehidupan yang kekal. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami, memberikan kami pemahaman bahwasanya kami adalah hidup di dalam Yesus Kristus dan telah ditebus di dalamnya biar kami hidup meneladani apa yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Kami hidup penuh kasih, pengampun, penuh damai dan sukacita. Biarlah menjadi bagian daripada kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kami semakin dikuatkan. Sekalipun kami boleh berpisah dengan orang-orang yang kami kasih oleh karena kematian. Tapi satu hal yang menjadi kebahagiaan bagi kami adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus Yesus memiliki pengharapan dan kehidupan yang kekal. Dan bahkan kami setelah kami selesai dari dunia ini, bahkan Tuhan kami yakin kami akan bersama-sama dengan Tuhan dengan iman percaya kami, sebab Engkau telah menebus kami ya Allah Bapa kami. Hilangkanlah duka Tuhan, hilangkanlah kesedihan yang berlarut-larut di hati orang yang boleh dipisahkan oleh kematian dengan orang-orang yang Dia kasihi. Tetapi berikanlah penghiburan yang sejati Tuhan, karena baik hidup maupun mati kami adalah milik-Mu. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan perlindungan-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini, kami berdoa buat gereja-Mu, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dan pendengar setia renungan harian ini. Biar Tuhan yang memberkati. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.